Shalom semuanya. Shalom, selamat malam, Pak. Shalom Pak Ramadan. Shalom. Halo. Shalom. Shalom Pak Rudi. Ya. Shalom Kevin, Halo. Catherine, dan keluarga. Oh iya, Bapak. Di belakang. Ya, udah 7:30. Kita akan langsung mulai saja ya. Seberapapun yang ada, kita akan bersama-sama mulai ibadah penghiburan malam ini untuk bersama-sama mengenang kenangan-kenangan yang indah bersama dengan almarhum Ibu Mimi. Ya. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur semua berjalan dengan lancar sampai proses pemakaman. Dan yang terpenting bagi keluarga yang hari-hari ini mungkin masih berkabung, mari kita tetap bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kita selanjutnya. Kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap yang terbaik. Ya, kita akan naikkan pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mungkin yang lain mic-nya bisa di-mute dulu. Kita naikkan pujian dari awal. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Selamat malam Bapa di surga. Kami bersyukur malam hari ini, meskipun kami tidak dapat bertatap muka, bertemu muka dengan keluarga almarhum Ibu Mimi. Namun saat ini kami bisa melihat meskipun bertemu secara virtual. Namun kami percaya kasih-Mu menyatukan kami. Dan malam hari ini kami ingin menikmati hadirat-Mu di dalam ibadah penghiburan berkenaan dengan Engkau panggilnya Bu Mimi pulang ke rumah Bapa. Dan kami percaya kasih-Mu, kesetiaan dan anugerah-Mu tidak pernah berubah. Engkaulah yang terbaik, yang termanis bagi jiwa kami. Bagi keluarga besar yang berkabung. Bahkan kepada kami semua yang saat ini mengikuti ibadah penghiburan secara online ini, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tuntun, Engkau sertai dari awal sampai akhir, sehingga kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.
Ya, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Satu lagi ya, bahwa kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu penyertaan Allah. Kita tidak bisa berjalan sendiri, apalagi di tengah dunia yang saat ini tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sejam kemudian, sehari kemudian, seminggu yang akan datang. Karena itu kita perlu Tuhan setiap saat. Kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi dari awal katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru, urapilah, urapi. Ku datang juru selamat, ku datang juru, kuatkanlah, kuatkanlah. Kita sembah Tuhan. Orataka shanda bay rataka shanda bay rataka shanda bay rataka shanda bay. Yesus, Engkau kekuatan kami, Kau penghiburan kami, Engkau pengharapan kami, Kau tujuan hidup kami. Puji syukur hormat hanya bagimu. Terpujilah namamu kekal selamanya. Haleluya. Rataka sheka baralama rataka shana pairata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya minta Ibu Gembala berdoa untuk persekutuan ibadah kita malam ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya Engkau ada di setiap ruangan, dimanapun anak-Mu berada Tuhan. Jemaat Taman Permata Sentra Karawaci yang mengikuti ibadah penghiburan walau hanya secara Zoom. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Engkau tidak terbatas oleh keadaan. Engkau tidak terbatas oleh setiap hambatan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami menghimpunkan hati kami. Menghimpunkan iman percaya kami. Menghimpunkan pujian penyembahan kami. Kami Tuhan akan mengingat betapa Engkau mengasihi kami semua. Dan mengasihi saudara kami, teman kami, sahabat kami yang sudah Engkau panggil pulang terlebih dahulu. Kami yakin dan percaya Bu Mimi sudah ada di pangkuan-Mu. Kami tahu Bu Mimi sudah memiliki tempat tinggal yang baru, tempat tinggal yang permanen,
yang sudah Tuhan sediakan, betapa indahnya. Bahkan Bu Mimi sudah Engkau pakaikan mahkota Tuhan. Seperti yang pernah Dia bicarakan dengan hamba-Mu di waktu-waktu yang lalu. Bahwa tujuan hidupnya memiliki mahkota. Mahkota kehidupan. Tujuan pelayanannya adalah memiliki mahkota. Mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Tuhan, saat ini kami yang masih ada di bumi, kami yang masih memiliki beban tanggung jawab, kami yang masih memiliki Tuhan, perjalanan yang masih panjang, atau masih pendek Tuhan, atau tinggal sebentar lagi, itu tidak penting bagi kami. Yang terpenting kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, dimanapun kami berada. Kami akan memulai ibadah penghiburan ini. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menyediakan berkat yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Kami mulai hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama sebelum nanti saya sampaikan sharing renungan untuk kita semua ya. Saya ingin kepada para pengurus gereja, jemaat, secara khusus aktivis ya. Tentu setiap kita punya kenangan-kenangan yang indah. Ya, tapi paling tidak ini kita bagi saja. Pasti bahwa kita ingat Ibu Mimi selalu ada di setiap acara pelayanan. Dia aktif di TPWS, dia aktif di WBI, dia aktif di misi, bahkan juga di setiap aktivitas yang lain seperti mantap, ya, diakonia, pastoral, dia yang ambil peran. Nah, karena itu sebelum dari pihak keluarga tentu saja nanti ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan-rekan terlebih dahulu. Ya, apa kesan yang saudara dapatkan selama ini? Mungkin bisa rekan sepelayanan di TPWS, ya nanti boleh diwakili siapapun yang ingin sampaikan. Lalu di WBI, silahkan sampaikan. Apa yang saudara dapatkan kesan selama ini terhadap almarhumah Ibu Mimi? Ya, silahkan yang akan mulai langsung saja di unmute mic-nya. Ya, mungkin perwakilan dari WBI, silahkan. Anis. Ya, siapa dari WBI? Silahkan yang mau mewakili dari WBI, ada? Ya, Pak. Ya, Ketua WBI, silahkan Ibu Lydia. Salam semuanya. Puji Tuhan ya. Pada sore hari ini meskipun dalam keadaan yang sangat terbatas, kita bisa bertemu muka sama keluarga Catherine, Kevin, ya keluarga almarhum Bu Mimi. Saya pribadi mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya ya atas kepergian yang mendadak Bu Mimi, yang nggak kami sangka-sangkakan ya. Saya kaget luar biasa. Meskipun saya dalam keadaan sakit juga, tapi di akhir-akhir saya sudah percaya Bu Mimi sembuh. Tapi kok kemudian keadaannya berubah. Pagi-pagi saya kaget luar biasa chattingan sama Bu Anis. Karena ya Bu Mimi boleh dibilang sudah puluhan tahun di Gereja Taman Permata. Benar kata Pak Andreas bahwa seluruh kegiatan nggak ada tanpa Bu Mimi. Jadi saya searching foto-foto semuanya ada Bu Mimi ya. Apalagi dengan saya, tiap kali ketemu saya selfie, saya apa. Ya itu boleh menjadi kenangan yang luar biasa.
orangnya baik. Dia di belakang, di depan sama. Ya gitu Bu Mimi itu ya. Kemudian boleh dilihat chatting-chattingan saya sama Bu Mimi ya. Catherine bisa periksa. Saya lebih banyak urusan WBI, ya urusan teman, ya kadang bercanda, kadang untuk pelayanannya luar biasa. Khusus di WBI, Bu Mimi itu taat sama pimpinan. Apa yang saya kata, dia kerjakan. Itu yang saya nggak lupa ya. Bu Mimi pegang kas, dia apa yang, tolong bantu Bu ini cepat untuk hal-hal yang urgent. Terus Bu Mimi itu cepat sekali mengerjakannya. Ya Bu, nanti setelah apa itu kerja atau bagaimana. Pokoknya saat WBI dasar, saat WBI cari dana dan sebagainya, Bu Mimi itu maju paling depan, luar biasa. Saya percaya pada saat sekarang dia boleh memperoleh apa yang telah dilakukan buat sesama, memperoleh apa yang telah dilakukan dalam pelayanan yang selama berpuluh tahun bersama kita. Ya, ikut berduka yang sedalamnya ya, Catherine dan keluarga. Semoga anak-anak punya masa depan yang baik. Karena ibu biasa seperti Bu Mimi yang ada di hati kita semua. Puji Tuhan, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kembali saya kembalikan pada Pak Andreas. Terima kasih. Puji Tuhan, tetap sehat Bu Lydia. Tuhan pulihkan juga semua keluarga. Baik, Ya. Selanjutnya mungkin bisa dari TPWS. Silakan. Wina mungkin bisa mewakili. Si Erni mau mewakilkan TPWS? Silakan. Siapa, Maulina atau Bu Erni? Atau saya atau Bu Anis, terserah. Atau Bu Anis, boleh silakan Bu Anis yang setiap saat bersama dengan Ibu Mimi juga. Silakan. Siapa yang mewakili dari TPWS? Nggak ada kesan-kesan terhadap Bu Mimi? Saya Ketua TPWS ya. Selama mengenal Bu Mimi sudah kurang lebih 7 tahun ya Pak. Bu Mimi orang yang bertanggung jawab dalam pelayanannya dan loyalitas dalam pelayanannya itu boleh diacungin jempol. Jadi saya banyak terbantu dari beliau melihat semangatnya Pak. Jadi tidak mengenal umur. Mau apa-apa itu banyak sih Pak. Kita anak-anak muda banyak mencontoh betapa Bu Mimi itu adalah wanita yang kuat, seorang ibu yang memiliki semangat pelayanannya yang luar biasa, yang bisa menjadi contoh bagi kami anak-anak muda. Jadi kalau misal kita ini anak-anak muda udah mulai kendor ini, kita melihat Ibu Mimi, juga ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, yang umurnya jauh di atas kita aja semangat. Masa kita yang muda letoy. Nah, Bu Mimi ini saya lihat kemana-mana naik motor, pelayanan aja dia semangat gitu loh. Masa kita yang muda-muda yang udah masih sehat, masih ini, banyak alasan gitu loh Pak. Jadi memang benar-benar Ibu Mimi banyak menabur selama dia hidup, dia banyak menabur kebaikan. Jadi setelah Bu Mimi pergi, itu benar-benar banyak yang berduka. Kita terutama dari rekan pelayan ya, kita benar-benar kehilangan sosok Bu Mimi. Karena kita selalu berdoa selama 1 bulan ini kita berdoa, kita percaya Bu Mimi kuat, kita percaya Bu Mimi kuat.
Tapi mungkin Bu Mimi sudah berjuang dengan sekuat tenaganya, dan Bu Mimi memilih mengikut Tuhan, karena Tuhan lebih mengasihi Bu Mimi. Dan saya percaya Bu Mimi banyak meninggalkan hal-hal baik untuk kita semua para pelayan yang harus kita contoh. Jadi semoga keluarga dikuatkan, buat Kevin, istri, Bapak, juga Catherine, juga semua keluarga, bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Jadi kita yang tertinggal harus lebih kuat lagi. Karena memang jalan kita masih panjang dan kita mau percaya hidup kita yang masih tersisa ini kita lakukan seperti apa yang Ibu Mimi lakukan buat Tuhan. Itu aja Pak dari saya mewakili TPWS. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan, haleluya. Selanjutnya mungkin dari Sentra Karawaci. Bu Mimi bukan cuma aktif di Taman Permata. Sentra Karawaci pun, Bu Mimi pun ada di sana. Di sini saya lihat ada jemaat Sentra Karawaci yang mau mewakili gimana kesan saudara terhadap pelayanan Ibu Mimi. Ya, silakan dari Sentra Karawaci. Nggak ada. Kalau nggak ada dari misi. Dari misi. Itu Yosi ada tuh, Yosiana. Silakan Yos. Apa kesan kamu terhadap Ibu Mimi? Shalom. Shalom. Silakan Yos. Kenangan yang selalu kami ingat itu setiap ada undangan ulang tahun gereja, undangan Natal, atau undangan acara yang lain, ini pasti selalu hadir ya. Lalu nggak bisa banyak ini Pak. Yang jelas Ibu Mimi bisa nyambung ngobrol dengan semua ibu-ibu, mau yang muda, mau yang seumuran, mau yang tua, Ibu Mimi selalu membaur. Setiap bertemu saya, dia selalu peluk saya dan selalu cium pipi kanan kiri saya. Itu aja Pak, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, dan teman-teman yang sangat dekat dengan Ibu Mimi, saya tahu karena Ibu Ana dan Ibu yang lain itu juga sedih banget, tapi kita pasti bisa dikuatkan. Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya ini yang selalu terus berkomunikasi juga, apalagi bagian diakonia ya. Jadi Bu Mimi ini selalu ngurusin orang-orang sakit, tentu berhubungan dengan keuangan. Nah, bendahara gereja, silakan Ibu bendahara gereja Rina Sutanto bisa menyampaikan. Adakah yang akan disampaikan pesan terhadap pelayanan Ibu Mimi selama di Taman Permata? Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Silakan deh. Shalom, Ci. Ya, buat Ko Rudi, Kevin, Hana, dan juga Catherine, saya turut berduka cita, dan saya memang kehilangan cici saya selama saya ada di Lipo Karawaci, selama saya di Permata.
saya sudah menganggap Bu Mimi, Cik Mimi sebagai kakak saya sendiri. Layaknya seorang kakak dan seorang adik itu udah pasti ada hubungan yang agak nggak cocok ya, pasti ada. Tetapi puji Tuhan kami itu bisa menyeimbangkan. Jadi kalau ada masalah, memang tipenya Cik Mimi sama saya itu sama. Modelnya tek 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 tek. Kalau ada masalah langsung, nggak mau bertele-tele, langsung to the point. Dan itu yang membuat kita itu bisa menyelesaikan setiap persoalan itu dengan baik. Ya meskipun sempat ada semacam argumentasi, tetapi karena kita merasa seperti kakak dan adik, jadi kita bisa saling memaafkan. Kenangan yang saya ingat benar itu, dulu sebelum saya ada motor, Cik Mimi tuh sering nganterin saya ke kantor. Jadi kalau dia tahu bahwa saya naik ojek, dia bilang, Rina nggak usah naik ojek, saya jemput aja. Dan itu buat Cik Mimi itu perjuangan banget ya. Memang waktu itu Cik Mimi belum bekerja sih, jadi masih punya banyak waktu. Makanya Bu Mimi suka bilang, Rina saya anterin aja, dia bilang gitu. Dan itu kemana-mana itu memang sering dianterin sama Cik Mimi. Kalau ibadah pulang dari doa malam atau apapun, saya pasti sering dianterin. Dan kemarin memang saya sempat malam sebelum Mimi pergi meninggalkan kita itu, saya tuh tiba-tiba merasa kok saya mau kehilangan sesuatu ya, tapi apa ya Tuhan? Saya mau kehilangan apa ya? Saya merasa ada satu yang nggak enak di perasaan saya. Tetapi saya tidak memikir kehilangan anggota keluarga kita, saya tidak memikirkan itu. Saya hanya tidak tahu saya akan kehilangan apa, tetapi saya merasa malam itu saya sedih banget. 2 hari sebelumnya saya sempat chat ke WA-nya Cik Mimi, tapi hanya centang 1, dan saya pikir mungkin memang handphonenya mati baterai atau gimana. Tetapi ketika malam itu saya ingat lagi, saya chat, saya buka lagi chat, masih centang 1. Dan malam itu jadi saya berdoa seperti biasa, mendoakan setiap orang-orang yang sakit, kenalan-kenalan saya, baik yang di kantor, di gereja, di lingkungan keluarga saya, tetangga-tetangga saya, semua saya doakan. Dan memang malam itu saya merasa kok nggak enak gitu ya, ada semacam rasa saya mau kehilangan gitu. Dan paginya ketika handphone saya nyala itu udah bunyinya banyak macam-macam dari Maria, dari gereja, dan saya tuh shock. Saya sampai nggak bisa berpikir, saya cuma duduk, saya baca semua WA-nya, saya nggak bisa ngebales, mau ngebales apa ini, otak saya langsung kosong, langsung rasanya kok nggak ada isinya. Dan itu memang saya merasa bahwa ya Tuhan, kok saya kehilangan Cik Mimi ya. Karena harapan saya tuh setelah Erni sembuh, Cik Mimi sembuh, Korudi sembuh, semuanya sembuh. Tetapi ternyata Tuhan tuh punya rencana yang kita nggak pernah tahu. Memang kita berharap Tuhan kasih kesembuhan. Tetapi satu hal yang saya tahu dan saya percaya, Cik Mimi sudah ada di rumah Tuhan. Rumahnya sudah jadi di sana. Dan pasti rumahnya sangat indah. Saya juga melihat perjuangan Cik Mimi. Waktu susah, waktu senang, Cik Mimi nggak pernah lupa sama saya. Waktu senang pun dia selalu kirimkan makanan. Waktu susah pun dia selalu datang dengan bawa makanan. Dan kita saling curhat layaknya seorang kakak dan seorang adik. Dan saya sungguh bersyukur saya bisa mengenal Cik Mimi. Kenangan itu tidak akan pernah terlupakan. Hubungan kami baik-baik saja sampai terakhir. Sebelum chat itu berakhir, hubungan kami semuanya baik-baik aja, tidak ada ganjelan satu sama lain. Saya berharap Korudi, Kevin, Hana, dan juga Catherine tetap kuat, tetap sabar, menjalani kehidupan kita selanjutnya, dan mari kita sama-sama juga saling mendukung, saling mendoakan, dan juga untuk teman-teman yang masih isolasi mandiri, yang masih sakit, kita sama-sama berjuang, kita berjuang dengan bagian kita mendoakan semuanya, dan yang sakit berjuang untuk
berdoa, minum vitamin, menggembirakan diri, dan biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan semua keadaan kita. Shalom, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya setiap kita punya kesan yang baik dan indah, namun waktu sangat terbatas. Ya. Jadi dari semua kesan-kesan tadi kita lihat bahwa almarhumah Ibu Mimi, orang yang ringan tangan, orang yang setia, orang yang komitmen, orang yang ceria, dan dia selalu sungguh-sungguh sukacita dalam melayani Tuhan. Nah, mungkin ada dari pihak keluarga yang ingin menyampaikan juga sesuatu selain dari keluarga Pak Rudi, mungkin keluarga besar, ya. Apakah ada kesan-kesan yang ingin disampaikan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan? Tadi dari pihak gereja rekan pelayanan. Sekarang saya minta boleh dari pihak keluarga, silahkan. Ya, shalom semua, Bapak Ibu, jadi teman Halo. Mata dan Wati. Halo. Malam ini ibadah penyembuhan Mami. Terima kasih sudah hadir untuk memberi kesan pesan dan penghiburan untuk Mami. Ya, kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon dibukakan pintu maaf pada Mami jika Mami semasa hidup ada salah baik sengaja maupun nggak sengaja. Saya yakin itu semua Mami lakukan demi kebaikan kita semua. Kita tahu Mami sangat orangnya yang sangat baik selama masih hidup. Nggak ada pernah maksud tujuan jahat kepada kita semua di sini. Ya, kita semua kehilangan sosok ibu, teman, saudara, ada yang kakak, adik, yang mohon diikhlaskan dan supaya Mami tenang di sana. Ya cukup itu aja Pak Andreas. Om. Ini sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk dukungannya selama Mami sakit sampai akhirnya dipanggil Tuhan dari doa teman-teman dan jemaat sekalian. Terima kasih sekali lagi. Baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Rudi atau Catherine atau pihak keluarga yang lain barangkali? Ya, saya bisa tambahin sedikit Pak. Mungkin ya saya dengar seperti itu bahwa istri saya begitu aktif di gereja. Ya, Tuhan mungkin sayang sekali. Jadi dari sakit sampai dirawat di rumah sakit sampai jenazahnya dibersihkan, dimasukin peti sampai dimakamkan. Itu semua kita nggak pernah ada kendala. Itu dalam waktu setengah hari ya kita udah beres semua. Saya mungkin jadi saksi itu bahwa di sebelah saya sendiri itu ada orang yang dari kemarin sore belum diapa-apain. Jadi karena Tuhan cuma memperlancar semua. Tapi setelah ini pun kita berkat luar biasa untuk ibu saya itu. Jadi ya mungkin itulah pesan yang terakhir yang saya buat, bahwa dari dulu kita juga sering ngomong kita kalau lagi curhat berdua, ya kita pengennya tuh ya ini enggak kadang-kadang rencana gitu, tapi pengen kalau udah sebelum kita meninggal kita kangen sama orang, sama keluarga, sama anak, jadi ya cepat aja gitu loh.
Walaupun misalnya taruhlah kita sakit, kalau mau dipanggil nanti tetap gitu. Jadi yang ternyata Tuhan memang ternyata dengan saya sekarang terjadi gitu loh. Semua orang lancar gitu. Dan nggak pernah bikin kita tuh lingkungan lah kurang sifat seperti musik dalam. Ya itu aja sih pesan yang kami dalam. Baik. Ya, mari kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Yesus. Kita tidak akan membawa sesuatu pun, karena ketika kita datang di dunia ini, kita kosong, dan ketika kita pulang, kita juga kosong. Yang terpenting mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya mohon Bapak Tinus berdoa untuk renungan firman Tuhan malam ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini karena kebaikan Tuhan masih melingkupi kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa terpelihara dalam tangan kasih setia Tuhan. Dan pada malam hari ini bersama keluarga besar Ibu Mimi yang hadir dalam pertemuan ini, Bapak, biarlah kami boleh memiliki hati yang selalu bersyukur bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Dan biarlah hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur bahwa Tuhan Yesus selalu baik bagi kami. Dalam kesempatan ini ya Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan, membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Andreas, kiranya itu boleh menjadi penghiburan bagi kami semua, terutama keluarga yang ditinggalkan, dan juga dapat memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melangkah dalam sisa hari hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa perpisahan ini hanyalah bersifat sementara, karena saatnya akan tiba bagi kami pun
untuk nanti juga dapat berjumpa dengan kekasih-kekasih hati yang sudah mendahului kami ke rumah Bapa di surga. Kau berkati Pak Andreas yang akan menyampaikan firman-Mu, kuduskan, berkati, biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, saya akan bagikan kenangan kita bersama dengan Ibu Mimi dalam pelayanan. Beberapa foto yang saya punya. Ini pelayanan misi kami. Ya, bagaimana dia selalu bersama-sama untuk melayani. Beberapa kali misi dia selalu ambil bagian, saudara. Aktif, saudara. Penuh sukacita. Ya. Baik di wilayah Jawa, di luar Jawa, di Tangerang. Ini saat-saat indah itu benar-benar ketika saya lihat ini sepertinya memang nggak percaya, gitu ya. Betapa cepat waktu itu. Bahwa sekarang secara fisik tidak bersama dengan kita lagi. Tapi mari kita lihat firman Tuhan. Filipi 1 ayat 20 sampai 24 berkata seperti ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kalimat yang tebal ini kita renungkan baik-baik. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Kita dengarkan kesan-kesan tadi bahwa Ibu Mimi berbuah, buah karya, buah pertobatan, ya, buah karakter. Kami melihat, kita bisa melihat sekali apalagi, ya, beliau kan suka sharing sama Ibu Gembala, dan kami bisa mengamati. Bu Mimi 5 tahun yang lalu berbeda banget dengan sekarang. 10 tahun yang lalu dengan sekarang sangat beda. Dan ketika dia mau berpulang, itu benar-benar seperti sudah persiapkan diri. Karena apa? Ayatnya berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Sampai dia sakit pun dia masih ngurusin orang sakit. Mengurusin Bu Erni pada saat itu positif. Tapi sehari setelah itu, Bu Mimi sakit. Dan sementara banyak yang lain yang sakit. Sampai akhirnya kita ambil alih. Ya. Lalu ayat berikutnya, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam. Bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Mari kita renungkan kita yang masih ada di dunia ini. Kalimat terakhir, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Maksudnya apa? Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Kita masih diperlukan Tuhan untuk apa? Melakukan tugas dan tanggung jawab kita untuk berbuah. Memiliki buah pertobatan, memiliki buah pelayanan, memiliki buah karakter, buah karya. Bagaimana hidup itu bisa dinikmati. Seperti yang telah dilakukan oleh almarhum Ibu Mimi. Tetapi bagi Ibu Mimi, berlaku ayat sebelumnya. Itu memang jauh lebih baik. Ya, bahwa tinggal bersama-sama dengan Kristus jauh lebih baik. Saat ini kita tahu bahwa keberadaan Ibu Mimi jauh lebih baik. Karena apa? Sembuh secara total. Kita masih memikirkan tanggung jawab kita. Kita masih banyak beban yang kita harus pikul. Kita masih melalui setiap ujian dan pencobaan. Tetapi ketika sudah tinggal bersama dengan Kristus,
itu sudah jauh lebih baik. Kenapa? Tidak ada air mata di sana, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, tetapi upah dari jerih payah, jerih lelah selama hidup menyertai orang percaya. Jadi kita bersyukur kalau hari ini keberadaan Ibu Mimi sudah bersama dengan Kristus, satu keberadaan yang memang jauh lebih baik. Dan bagi kita yang masih tinggal di dunia ini, ya lebih perlu supaya apa? Kita harus hidup di dunia ini berarti bekerja memberi buah. Jadi, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, secara khusus keluarga ya yang sedang berduka, mari Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada kita, tidak ada hal yang lain kecuali kita memuji menyembah Tuhan lewat hidup kita. Jadi hari ini kita bersama-sama supaya kita tetap bekerja, memberi buah, dan kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu kita ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman dan renungan yang singkat ini mengingatkan kita betapa saat ini keberadaan Ibu Mimi jauh lebih baik. Ayat tadi berkata bahwa Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik hidupku maupun oleh matiku. Jadi baik hidup maupun mati, nama Kristus tetap dimuliakan. Nama Yesus ditinggikan. Keluarga yang sedang berduka, mari kita bersama-sama ikuti teladan. Dan kita semua yang saat ini ikuti teladan Ibu Mimi, itu benar-benar udah siap. Terakhir video call sama saya. Seperti Rina tadi, pikiran saya sama. Saya yakin Ibu Mimi sembuh. Karena apa? Ketika Pak Agus dipanggil pulang Tuhan duluan, tiba-tiba dia video call saya dalam keadaan yang segar. Waduh, saya sukacita. Tapi 2 jam setelah itu saya dengar berita. Kabar, drop. Kenapa drop? Dan kedaulatan ada di tangan Tuhan. Yang terbaik Tuhan sudah lakukan. Justru saat ini dia beroleh kesembuhan secara total masuk dalam kekekalan. Kita hidup di dalam dunia yang singkat ini, yang fana ini, mari kita isi dengan hal-hal yang kekal. Ya, puji Tuhan. Saya pikir itu saja dalam renungan saya malam ini. Tetap kuat, ya, tetap semangat, ikuti keteladanan dan kesetiaan serta ketekunan iman Ibu Mimi bagi keluarga besar. Dan juga kita semua yang saat ini masih diberi kesempatan untuk hidup dan untuk berada di tengah dunia ini. Oke, puji Tuhan. Barangkali masih ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita berdoa bersama. Kita akhiri ibadah kita. Pasti ada ya ingin mengungkapkan betapa ya kesan yang terindah bersama dengan rekan kita yang setia sampai akhir. Ada? 1-2 orang lagi saya beri kesempatan. Silakan. Dari misi mungkin, dari misi Sian, Mando, ada Mando? Ya Pak. Ya, silakan Mando. Ya, shalom semuanya. Saya mau mengucapkan bela sungkawa juga turut penanggungan buat Kevin, buat Catherine, buat Pak Rudi atas pulangnya Bu Mimi, pangkuan Bapak, pangkuan Tuhan. Saya hanya sebentar aja berbagi pengalaman hidup bersama pelayanan bersama Bu Mimi ya. Apalagi saya di bidang misi. Betul tadi seperti Pak Andreas berkata, Bu Mimi itu wanita yang hebat, wanita Bethel Indonesia yang hebat, yang saya bilang dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah berkata capek, apa yang dikerjakannya itu selalu tulus, tidak pernah mau
mendapatkan penghargaan dari orang, tidak mau orang memuji dia, tapi dia melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus. Kita bisa menilai lah orang melakukan dengan hati yang tulus, dengan yang suka cita itu seperti apa. Apalagi di misi itu kita pergi ke Jawa itu ada beberapa kali ya, sekitar 3 kali. Itu masuk sampai ke pelosok, dan saya waktu itu ingat benar ya, pada saat kita ke Jawa itu kan kita ingin membagi bingkisan itu besokannya. Jadi karena kita cuma hanya waktu itu berapa orang ya, ber-7 kalau nggak salah. Jadi keterbatasan orang, kita pun nggak bisa mempacking dari Tangerang ke sini karena melihat kondisi kan kita membawa mobil terbatas. Jadi kalau kita packing itu pasti lot di bagasi mobil itu pasti akan penuh. Jadi kita packingnya di sana di hotel, dan Bu Mimi beserta ibu-ibu yang lain, Bu Lydia sama Bu Maria sama yang lain lah di hotel itu, sampai tengah malam tuh saya lihat luar biasa gitu mereka packing, dan itu saya salut gitu. Saya sih cuma titip pesan aja sama Catherine, sama Kevin, sama Om Budi ya, yang kuat. Bu Mimi sudah melakukan apa yang terbaik di dunia ini. Kiranya apa yang dilakukan Bu Mimi mungkin bisa menjadi contoh yang baik, sehingga Catherine dan Kevin dan Om Budi juga bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kalau bisa juga pelayanan maksimal juga pada Tuhan, karena kita di dunia ini, apa yang kita kerjakan ya, itu semua akan menuai hasilnya. Tuhan akan melihat semua apa yang kita kerjakan. Itu aja sih Pak Andreas dari saya. Puji Tuhan, terima kasih. Satu lagi mungkin dari gereja ataupun dari keluarga sebelum kita tutup. Silakan, kalau ada yang mau dari keluarga atau dari... Shalom. Shalom, ya silakan Bu Erni. Shalom. Ya, shalom Bu, silakan Bu. Saya pakai masker ya, soalnya kami di sini tidak diperbolehkan membuka masker. Yang bertugas ya Bu Erni ya, silakan Bu Erni. Iya. Banyak kenangan saya dengan Ibu Mimi. Bukan saja cuma di gereja, tapi kami karena rumah tinggal kami berdekatan, jadi kami sangat dekat. Bu Mimi ini saya karena kadang sibuk bekerja, kadang saya suka jarang WA dengan dia selalu lamparin saya ke rumah. Nanti dia bilang, kamu ini sombong ya nggak WA. Saya bilang, saya sibuk Bu Mimi. Nanti dia main sampai tengah malam baru dia pulang. Terus beliau ini kalau samperin selalu membawa makanan. Yang di otaknya itu cuman Kesha yang dipikirin. Dia selalu bawa makanan untuk Kesha. Sampai benar-benar beberapa kali saya kena banjir, beliau orang pertama selalu yang mengunjungi saya. Terakhir bulan Maret kemarin, kami kena banjir tengah malam, dan itu udah jam 7 pagi pun banjirnya belum surut, dan kami nggak bisa keluar kemana-mana. Dia telepon, dia bilang, ada makanan nggak? Saya bilang nggak ada, kami nggak bisa keluar karena di depan banyak ular. Dia langsung cari makan, dia beliin kami makan, dia antar. Aku bilang nggak usah Bu Mimi, di depan ada ular, kami pun takut keluar. Banjir selutut, tapi beliau memaksakan diri datang. Dia bilang, aku gantung aja makannya di pagar, kalian ambil dulu, makan dulu. Saya sangat kehilangan Bu Mimi. Bahkan terakhir saya kena COVID pun begitu. Dia pagi-pagi sudah ke rumah, nganterin makanan, nganterin snack buat Kesha.
Dia tanya lagi besok mau dibeliin apa buat Keisha. Saya bilang nggak usah. Kalau mau beli jeruk aja. Tapi ternyata malamnya dia antigen dan positif, statusnya positif. Besok pagi dia telepon saya, dia bilang, Bu Erni, saya ada berita buruk. Kenapa? Saya statusnya juga positif. Saya bilang, jangan-jangan Bu Mimi gara-gara ke rumah kemarin. Enggak, memang saya udah ada gejala dari kemarin. Lalu saat itu kata dia, ini aku mau beliin, ada titipan dari Bu Gembala. Aku mau beliin buah, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa keluar, jadi aku transfer aja. Aku bilang jangan Bu Mimi, Bu Mimi kan juga positif buat Bu Mimi aja. Tapi beliau nggak mau, dia tetap transfer katanya itu pelayanan dari Bu Gembala. Beliau langsung M-banking ke saya. Padahal dia pun begitu. Lalu saya sarankan Bu Mimi cepat bawa Pak Rudi ke puskesmas untuk di swab. Tapi puji Tuhan saya menunggu 5 hari baru dapat layanan isolasi ke Yasmin. Sedangkan Bu Mimi dengan Pak Rudi dicek di puskesmas, langsung mereka dapat akses ke Yasmin. Kami sama-sama di sana. Pagi-pagi saya telepon, saya ajak olahraga. Beliau ketemu saya di tempat olahraga, masih saja bawakan saya buah. Padahal dia lagi sakit. Ketemu kami di atas, dan ini buahnya. Sama dia bawain orek, dia kasih saya juga. Kami setengah berolahraga, kami senam. Tiba-tiba dia bilang, saya nggak kuat, sedada saya sakit, saya turun duluan ya. Akhirnya beliau kembali ke kamar. Besok pagi pun saya telepon dia, ayo Bu Mimi, kita olahraga lagi di atas, ketemu di atas. Dia bilang, saya nggak kuat, dada saya sesak, dada saya sakit. Saya bilang, berjemur aja, kita nggak usah olahraga. Enggak, saya nggak bisa, saya mau tidur aja. Kata beliau seperti itu. Jadi habis olahraga, saya samparinlah ke kamarnya. Dia berdiri di kamar, saya berdiri depan lift. Ngobrol sebentar, dia bilang dia masih ada gejala. Dia bilang, kok kamu masih demam nggak? Saya bilang, saya puji Tuhan nggak demam. Dia bilang, saya masih suka demam, saya masih sakit kepala, masih muntah-muntah juga dia bilang. Aku bilang, ya udah kalau gitu saya kembali ke kamar, Bu Mimi lanjut istirahat. Dari situ terus jam 2 tiba-tiba dia video call saya. Saya dibawa ke rumah sakit Erni. Kenapa? Saturasi saya menurun, kata dia begitu. Sesampainya di rumah sakit ya, dia sempat saya WA, ping Bu Mimi tolong jawab WA saya. Bu Mimi tolong balas WA saya. Tengah malam dia buka, tapi dia cuma kirim fotonya. Sampai beberapa hari kemudian pun, sampai saya keluar pun, saya ping, nggak diangkat HP-nya, nggak dibalas HP-nya. Terakhir saya sampai di rumah pun, dia sempat kirim satu foto ke saya. Sampai akhirnya dengar kabar pagi-pagi karena dia udah pulang. Saat itu saya mau olahraga. Saya langsung lemas di masjid, saya langsung lari ke rumah Bu Mimi. Seperti nggak percaya, saya pikir Bu Mimi ada di rumah. Saya di sana, saya cuma ketemu sama Catherine. Hanya Catherine, boleh nggak saya ikut ke pemakaman? Udah Catherine nggak boleh, ini dari rumah sakit. Pulanglah saya ke rumah. Saya berteleponan sama Bu Anis, sama si Sutin itu temannya Bu Mimi. Kami sewa Grab. Saya bilang kita harus ke pemakaman. Tanpa makan, saya sama Bu Anis nggak makan, nggak minum. Kami langsung ke pemakaman. Dan Bu Mimi itu sangat baik. Sampai orang tua saya di kampung, adik-adik saya pun sampai telepon saya. Katanya itu teman kamu yang orang Cina itu ya. Aku belum meninggal. Yang kasih saya tas ya. Yang kasih saya baju ya. Iya, meninggal. Sampai hari ini pun saya nggak percaya.
Kata saya, kenapa orang baik-baik di gereja dipanggil Tuhan? Orang terbaik gereja Taman Permata semua dipanggil Tuhan. Saya sudah mengikhlaskan Bu Mimi. Saya mendoakan Bu Mimi dapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Saya pun nggak mungkin hatiku sebaik Bu Mimi. Saya sama Bu Anis sering teleponan. Saya ajak Bu Mimi, saya sarankan Bu Mimi, saya ajak Bu Mimi ikut olahraga biar sehat. Di tempat kami kan ada olahraga malam. Bu Mimi, ayo olahraga biar sehat. Beliau ikut, ayo kita olahraga. Beliau ajak Bu Anis. Sampai saya jarang datang pun beliau semangat sekali untuk olahraga, untuk sehatnya itu. Minggu pagi sebelum kita ibadah online, juga beliau ikut senam pagi bersama Cik Sutin yang tetangga saya itu. Semangat sekali Bu Mimi untuk sehat. Tapi itulah Tuhan berkata lain. Bu Mimi udah nggak sakit. Bu Mimi udah sembuh. Mari kita meniru teladannya Bu Mimi. Orang yang secara totalitas melayani Tuhan. Bahkan saya pun tidak bisa seperti Bu Mimi. Kiranya Kevin, Hana, Catherine, dan Pak Rudi diberikan kekuatan. Amin. Itu saja Pak kesaksian dari saya. Oke, saya percaya hanya cerita indah saja, kenangan-kenangan yang baik. Ya, yang terpenting adalah kalau kita ingin berjumpa dengan Dia, mari kita bersama-sama ikutin teladan Dia. Saya percaya Dia sudah sampai di rumah yang sudah jadi karena janji Tuhan. Bagian kita selesaikan tugas dan tanggung jawab kita dan talenta kita kembangkan sehingga seperti Rasul Paulus katakan, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik dan sekarang tersedia mahkota kehidupan bagiku. Dan itu sudah dialami oleh Ibu Mimi dan juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Baik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Tetap kuat Pak Rudi, Kevin, Catherine, Ana, dan juga seluruh keluarga besar. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan Roh Kudus memberikan penghiburan. Kita akan akhiri, kita naikkan satu pujian. Nanti saya mohon Bapak Justus menutup di dalam doa ibadah kita malam hari ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Silakan Pak Justus menutup dan mengakhiri dalam ibadah kita dengan doa. Ada Pak Justus? Pak Justus sepertinya udah live, Pak. Oh, sudah live ya. Oke. Silakan Pak Tinus akhiri di dalam doa.
sekaligus doa berkat, Pak. Halo Pak? Sekaligus tutup doa dalam doa berkat sekalian, Pak. Oke, baik Pak. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu bagi setiap kami yang ada dalam pertemuan malam hari ini. Begitu banyak kesan yang baik terhadap Bu Mimi dari orang-orang yang menjadi kekasih hatinya, yang selalu melayani bersama dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan di gereja, baik itu dalam ibadah maupun dalam misi dan dalam segala hal. Kebaikan hatinya itu dapat dilihat oleh semua orang dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk bersama-sama kami boleh melayani dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya bahwa upah Bu Mimi sudah tersedia terhadap beliau ya Tuhan Yesus. Dan bagi setiap kami yang masih hidup, firman Tuhan berkata bahwa jika kalau kami hidup, maka kami harus hidup memberi buah. Biar Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kami, memampukan setiap kami untuk menjadi buah yang baik dimanapun kami semua berada, dan biarlah orang-orang dapat melihat perbuatan yang baik itu dalam kehidupan setiap kami, sama seperti yang dilakukan oleh Bu Mimi, dan mereka pun dapat memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat keluarga besar Bu Mimi, Pak Rudi, Kevin bersama istri, dan juga Catherine. Tuhan Yesus memberkati keluarga ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan juga mengasihi keluarga ini sama seperti yang Kau mengasihi kami ya Bapa. Dan Engkau berkati keluarga ini juga berlimpah-limpah dengan berkat anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Melingkupi keluarga ini Bapa. Biarlah dalam situasi yang sulit ini, mereka semakin bergandengan tangan dalam kasih Kristus. Semakin bertekun lagi ya Bapa, untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bagi kami semua, rekan-rekan sepelayanan, jemaat Taman Permata dan Sentra Karawaci, Tuhan Yesus memberkati kami semua juga Bapa. Biarlah kasih-Mu senantiasa mengikatkan kami ya Bapa. Biarlah kami boleh hidup dalam saling mengasihi satu dengan yang lain, dan biarlah kasih Kristus itu senantiasa berbuah dalam kehidupan kami. Malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami akan beristirahat. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kami malam hari ini juga, biar kami boleh menikmati istirahat kami malam hari ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah perlindungan Tuhan sempurna turun atas kehidupan kami, melingkupi kami, menjaga kami, menaungi kami, sehingga kami boleh terbebaskan daripada segala sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Dan biarlah hidup kami senantiasa terpelihara di dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pertemuan malam hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini boleh memberikan satu support, dukungan bagi Pak Rudi, Kevin bersama istri dan juga Catherine, dan biar mereka semakin percaya lagi kepada Engkau dan melanjutkan kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kekasih-kekasih hatinya Tuhan, malam hari ini, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita angkat kedua tangan kita, dan kita terima berkat. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, perlindungan Tuhan yang sempurna turun atas kehidupan setiap kita ya Bapa, itu menjadi milik kami, dan biarlah kami aman di dalam tangan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat-Mu. Amin.
Puji Tuhan. Kita akan foto dulu ya. Sekali lagi, Tuhan hiburkan Pak Rudi sekeluarga, Tuhan kuatkan. Ya, sampai jumpa di ibadah online setiap minggu. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yang masih mau ngobrol, silakan ngobrol. Ya, yang mau foto, silakan kita berfoto dulu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati Pak Rudi sekeluarga, rekan-rekan sepelayanan. Terima kasih Pak Tinus. Terima kasih Ketua Bidang, terima kasih Bendahara, dan semua aktivis pengurus GPI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Berkati. Sehat-sehat, jaga prokes. Sering-sering jemur. Foto dulu ya, hitungin ya. Bisa dibuka videonya. Tuh Pak Justus nongol. Tadi hilang. Oke ya, hitungin ya. 1, 2, 3. Apa gimana? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Saya nggak tahu, saya cuma ngitung-ngitung doang. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Memberkati. Itu Putra Fernandes. Terima kasih Halo semuanya. Putra, Putra juga ya, halo. Selamat datang. Salam sehat, Bu. Putri. Halo, Tante. Halo. Ya, Halo. ada semua. Mando, apa kabar? Baik, Bu. Kurusan, Elizabeth. Bu Andres kurusan kayaknya. Iya, puji Tuhan. Atau efek kamera, Bu. Iya, ini di filter mungkin sama Abang. Sehat-sehat ya, Bu. Sehat, puji Tuhan. Maria. Pak Tinus di sini putihan, Pak Tinus. Abun, apa kabar? Baik, buka dulu, Abun, Mike. Bu Mariati. Putra. Itu jelas ya Mando ya, terang banget ya. Terang banget ya. Faktor Oke, kamera. ya. Shalom semua ya, saya live duluan ya. Ya, shalom semuanya, terus berkati. Shalom, Tuhan berkati. Pak Rudi, Catherine, Kevin. Dadah. Terima kasih. Hana, apa kabar Hana? Sehat-sehat ya semua. Rudi, Sehat-sehat semua. Rena,